Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Istiqamah Islami Tamara dengan NIM C1D120068, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori komunikasi dalam hubungan. Namun, sebelum saya membahas tentang apa saja teori-teori ilmu komunikasi dalam hubungan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu hubungan. Interaksi hubungan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang mempermudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Hubungan terjadi dalam setiap proses kehidupan manusia. Hubungan dapat dibedakan menjadi hubungan dengan teman sebaya, orang tua, keluarga, dan lingkungan sosial. Nah, di dalam hubungan itu terjadi pola interaksi. Interaksi adalah bentuk dasar cara komunikasi individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan individu, dengan memberikan timbal balik antara pihak satu dengan yang lain dengan maksud atau hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Teori yang digunakan dalam pola interaksi yaitu teori pola interaksi. Menurut pandangan kelompok Paulo Alto, ketika dua orang berkomunikasi, maka mereka mendefinisikan hubungan mereka berdasarkan cara mereka berinteraksi. Entah itu berinteraksi dengan teman sebaya, teman rekan kerja, dosen, ataupun keluarga. Di dalam proses terjadinya interaksi, Anda mengekspresikan sesuatu mengenai hubungan itu. Dari ekspresi, tindakan, atau respon yang Anda berikan, maka lawan bicara Anda akan mendeskripsikan tentang pesan hubungan yang ingin Anda sampaikan. Contoh kasus dalam teori ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Hamzah, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian itu membahas tentang perbedaan interaksi antara mahasiswa yang mengikuti organisasi dan yang tidak mengikuti organisasi. Jurusan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2014 dan sampai 2015. Dalam penelitian tersebut, mahasiswa yang mengikuti organisasi sifatnya lebih terbuka sehingga tidak kaku untuk melakukan interaksi dengan orang lain, lingkungan, hingga dosen. Sehingga mahasiswa tersebut terlihat mudah menjalin hubungan keakraban dengan dosen. Sedangkan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi lebih tertutup dan terkesan enggan menjalin hubungan dengan dosen. Nah, dari proses interaksi itu, mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi dalam kampus dapat menarik kesimpulan tentang pesan hubungan mahasiswa yang aktif organisasi dengan dosen. Selanjutnya, skema dan tipe hubungan. Teori ilmu komunikasi yang digunakan dalam skema dan tipe hubungan yaitu 1. Teori hubungan keluarga. Teori skema hubungan keluarga menjelaskan mengenai interaksi seseorang dengan anggota keluarga lainnya pada waktu tertentu. Morrison mengemukakan bahwa suatu skema keluarga mencakup jenis orientasi. Dalam berkomunikasi, terdapat dua jenis orientasi penting, yaitu orientasi percakapan dan orientasi kepatuhan. Proses komunikasi yang berbeda yang terjadi dalam sebuah keluarga tentu akan membentuk tipe yang berbeda pula dari sebuah keluarga. Seperti yang dijelaskan oleh Littlejohn dalam Encyclopedia of Communication Theory. Beliau berpendapat bahwa terdapat tipe-tipe dari sebuah keluarga. Di antaranya 1. Tipe pluralistik, 2. Tipe protektif,
3 tipe konvensional, dan 4 tipe laissez-faire. Contoh kasus dalam teori ini yaitu kasus kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan keluarga yang dicatat dalam Kementerian Sosial. Kasus yang terjadi ini tergolong pada tipe keluarga konsensual, yaitu keluarga yang sering melakukan percakapan dan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, dan keputusan tetap berada pada orang tua. Orang tua selalu menganggap anak tidak memiliki hak dalam keluarga, dan itu termasuk kekerasan pada anak. Contoh kasus lainnya itu kelompok remaja di Jakarta Barat yang sedang tawuran yang dilansir oleh detik.com. Salah satu penyebab terjadinya kenakalan remaja yaitu hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang tidak harmonis memicu anak untuk melakukan kenakalan remaja. Biasanya, hal ini terjadi pada tipe keluarga laissez-faire. Tipe ini adalah keluarga yang jarang melakukan percakapan dan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Mereka tidak saling peduli dengan apa yang terjadi dengan keluarga yang lainnya. Selanjutnya, teori penetrasi sosial yang digagas oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Menurut mereka, komunikasi penting dalam mengembangkan serta memelihara hubungan. Astrid Faidatul Habibah dan kawan-kawan dalam jurnal pengaplikasian teori penetrasi sosial pada aplikasi online menuliskan bahwa teori penetrasi sosial menggambarkan pengungkapan diri sebagai proses berbagi tingkat informasi, mulai dari yang dangkal hingga intim, bersifat pribadi. Menurut teori ini, manusia akan mengetahui atau mengenal diri orang lain dengan masuk ke dalam diri orang lain tersebut, guna mengetahui berbagai jenis informasi mengenai orang itu. Contoh kasus dalam teori penetrasi sosial yaitu dalam pengungkapan diri homoseksual kepada keluarganya, yang diteliti oleh Nadia Valery Shanas dan Irwan Shah, Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Dalam penelitian terdapat informan yang lebih cenderung mengungkapkan identitas mereka kepada saudara kandung mereka karena merasa hubungannya lebih erat dan dekat. Contoh lain dari teori ini yaitu dalam hubungan persahabatan diadik, studi pada 3 persahabatan laki-laki dan perempuan yang diteliti oleh Stefani, Universitas Multimedia Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetrasi sosial terjadi dengan adanya self-disclosure, kedalaman dan keluasaan komunikasi, serta jalinan kedekatan yang berbasis pada force and rewards dalam hubungan persahabatan diadik laki-laki dan perempuan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai teori-teori ilmu komunikasi dalam hubungan. Semoga penjelasan ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan maaf jika ada kekeliruan. Dadah, bye-bye!